masuk sebelum masuk yang apa yang PowerPoint sebelumnya kemarin saya sempat melihat soal yang dibagikan Pak siapa kemarin Pak Parijo. ya Pak Palijo saya sempat tertarik dengan soal nomor 41 saya sempat tanya juga dengan teman dengan guru di Elma kalau nggak salah itu pemanfaatan itu dikerjakannya dengan cara apa gitu. Ternyata masih pakai rumus terus ini saya mencoba mengerjakan yang tanpa rumus dan hasilnya sama dan saya bagikan Halo. ya Suaranya kurang keras ini Pak Asep. mau bilang gas sekarang Ya. gimana Ya, sip, sudah. sudah kelihatan ini matematikanya Ya, sudah. Oke. Soal matematika yang kemarin tulisannya terbaca nggih? Terbaca Pak. Oke. Ini kalau kemarin kan masih menggunakan rumus yang 39 kali berapa begitu nggih? Saya kemarin mencoba menggunakan logika. Logika saya satu anak orang siswa ini dia bisa menaikkan rata-rata satu kelas banyak satu poin ini pasti nilai ini anak ini pasti pandai sekali nilainya pasti tinggi. Dari misalnya itu kemudian saya berpikir hal yang paling mudah untuk meningkatkan rata-rata adalah untuk menaikkan rata-rata adalah masing-masing anak ini nilainya kita tambah dengan satu. Jadi saya lakukan itu. 39 masing-masing saya 39 siswa yang semula saya anggap nilainya 45, semuanya nilainya saya tambah satu. Jadi kan ada tambahan 39 poin deh. Kemudian anak itu sendiri dia dapat 46. Berarti kan sekarang rata-ratanya jadi 46 kan? Oke, bisa dipahami. Kemudian nilai anak yang baru bergabung yang 46 kita gabung dengan nilai yang tadi kita tambahkan ke masing-masing siswa. Jadi 39 tambahkan ke 46. Hasilnya adalah 85 seperti jawabannya kemarin 85 di sini. Seperti itu. Atau mungkin ini cuma saya baru menyadari atau yang lain malah sudah tahu seperti ini. Mungkin saya yang ketinggalan. Agak putus-putus ini Pak Asep suaranya. Halo. Ya, HP lagi nggak bisa dipindah. Kalau kemarin HP saya pasang di jendela. Gimana Pak? Tidak begitu jelas suaranya? Kalau sekarang bagaimana? Ya, sudah. Oke, cek sound, jelas ya. Yeah. Oke, perlu diulangi nggak ini? Kayaknya perlu deh Pak. Tadi tidak begitu jelas. Saya ulangi nggih. Dari awal logikanya saya membayangkan siswa yang baru bergabung ini dia bisa menaikkan rata-rata dari 45 ke 46. Dari menaikkan satu digit ini pasti nilainya tinggi sekali. Anak ini pasti pandai. Nah, kemudian cara yang paling mudah untuk menaikkan rata-rata adalah dengan menambah nilai setiap anak satu angka. Katakanlah semula nilainya semuanya 45, saya tambah satu semuanya nanti nilainya 46. Siswa yang baru juga kita beri nilai 46, kan rata-ratanya sekarang 46. Kemudian yang siswa yang baru tadi dari nilainya 46, nilainya yang ke 39 siswa ini yang masing-masing tambah satu kita gabungkan dengan nilai siswa yang baru.
Jadi 39 ditambahkan nilai siswa yang baru semula 46 adalah 85. 39 tambah 46 adalah 85. Jawabnya seperti yang kemarin. Ya. Oke. Kemudian ini kalau ini kebetulan kan nambahnya 1 poin ya. Kalau nambahnya cuma setengah poin, ini juga nanti sama. Setengah poin ditambahkan ke semua siswa. Jadi 39 kali setengah. Kemudian nilai siswa yang baru bergabung tetap 45,5 ya kalau nambahnya setengah poin. Itu tinggal dijumlahkan saja nanti ketemu nilai siswa tersebut. Itu kalau namanya setengah. Kalau siswanya ada 2 yang bergabung, berarti ya biasanya dicari rata-ratanya ya. Berarti 39 siswa, kalau naiknya 1 poin, berarti masing-masing tambah 1 poin, ada 39 poin. Kemudian kedua siswa itu nilainya juga 46, masing-masing 46, berarti 39 tambah 46, ditambah 46 lagi, tinggal dibagi 2. Hasilnya adalah ketemu rata-rata dari nilai kedua siswa tersebut. Itu kalau yang ini bisa dilakukan tanpa olah-olahan, kalau yang dua siswa hanya olah-olahan sedikit saja. Seperti itu. Nanti bisa kita coba dengan soal yang ini sedikit. Saya bisa dengar, Pak? Halo. Ya, halo, silahkan Halo. Pak. Oke. Halo. Iya. Ya, silahkan. Pak Adi ya. Saya dengar, Pak. Monggo, Bapak. Iya. Monggo, silahkan. Halo. Iya. Ya, Pak Adi, silahkan Pak Adi. Pak Asep tadi yang 41 saya ngitung jawabannya 85 ya? Iya, 85. Oh, berarti yang dibilang gini emang nggak ada ya? Ya, kemarin bahas sama Pak Palju juga katanya 85. Iya, 85 ya berarti ya? Iya, maksud saya tadi ngitung kok pilihan ganda nggak ada. Jawabannya benar. Saya ngitung 85 gitu. Iya, Pak Asep, 85 ya? Iya, 85, betul. Iya, makasih. Kalau cuma naik satu angka dan satu siswa ditambahkan nilai yang baru itu 39 tambah 46. Ini ikut statistik ya Pak Asep ya, kalau nggak salah ya? Iya, ini statistika. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan beralih ke PowerPoint-nya. Langsung pembahasan PowerPoint, tidak apa-apa insya Allah Pak. Sepertinya tidak ada yang bertanya ini Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan, nggih? Ya. Jelas Bu, Pak. Oke. Ini soal yang kemarin belum dibahas. Bidang 4 berlantai ABC dengan rusuknya 5. Titik P ada di tengah BC. Tanyakan jarak dari titik T, jarak dari P ke ABC. Oke. Ini juga sudah ada yang membahas di video YouTube, cuma
nanti saya mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda. Dari P ditarik garis tegak lurus ke bidang ABC, nanti jatuhnya kira-kira di sini, titik Q ada pada garis BD, kemudian kita ambil segitiga TDB di sini, kita diklik bahwa BP adalah 5/2, AD juga 5/2, sehingga kita bisa mencari panjang dari BD. BD ini dengan menggunakan Pitagoras ya, tapi ini bukan Pitagoras yang biasa, saya menggunakan Pitagoras yang sangat cepat, Bapak Ibu, yang rumusnya seperti ini. Ini khusus kalau ada akalnya saja, nggih. Jika A akal N di sini A akal M, maka yang garis tinggi, garis miringnya A akal M tambah N, tinggal ditambahkan sama N-nya. Dengan catatan ini A-nya sama. Terus yang lain jika yang dicari sebelah yang bukan sisi miring, maka tinggal dikurangkan. Dari yang sisi miringnya M dikurangi N, akalnya, jalan akalnya, maka ketemu A akal M min N. Sehingga untuk kasus BD dari segitiga ABD di sini 5, di sini 5/2. 5 kita anggap 5 akal 1, 5/2 kita anggap 5/2 akal 1. Depannya harus disamakan jadi 5/2, maka yang ini jadikan 5/2 kali 2. 2-nya diubah ke bentuk akal jadi akal 4. 5/2 akal 4. Tinggal dikurangkan, karena yang ini sisi miringnya tinggal dikurangkan dari yang 5. Kurangkan akalnya sehingga 5/2 akal 3. Yang ketemu panjang BD adalah 5/2 akal 3. Jadi sudah ketemu 5/2 akal 3. Ini kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung disela saja, nggih. Ya. Cari panjang BD. Ini saya akan menggunakan dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PBQ dan segitiga BDP. Sehingga saya membutuhkan panjang PD. Panjang PD bisa dicari dengan siku-siku ini. PD dengan PP sama menggunakan rumus Pitagoras yang tadi. PD-nya 5/2 akal 3, PP 5/2, nggak ada akalnya berarti akal 1, tinggal dipulangkan sehingga panjang PD adalah 5/2 akal 2. Panjang PD 5/2 akal 2. Tinggal menggunakan dua segitiga yang sebangun ini, saya asumsikan yang alas itu yang lebih pendek, sementara yang tingginya lebih panjang. Hingga ini alas, ini tinggi untuk segitiga yang kecil, dan ini alas, ini tinggi untuk segitiga yang besar. Menggunakan perbandingan segitiga yang sebangun, PQ per BP, PQ per BP, saya ambil tinggi dan miringnya, karena miring-miringnya yang sudah ada. Kemudian segitiga besarnya PD banding BD. Tingginya banding miringnya. Kemudian tinggal dicoret angka yang sama. Kemudian tinggal dikalikan dengan kawannya. Tinggal dirasionalkan sehingga hasilnya adalah 5/6 akal 6. Pak Asep, mohon izin bertanya. Kalau yang semacam ini kok saya melihatnya jarak antara titik P ke bidang ABC itu bukannya PD-nya itu ya, malahan ya. Di beberapa pembahasan memang jaraknya dikatakan PQ, tapi kalau dalam pemikiran saya jarak titik ke bidang itu kan dia harus tegak lurus dari titik itu, ya kan?
Berarti kan harusnya yang ini kan Pak? Atau gimana? Atau tetap seperti ini, P ke Q ini ya? Tegak lurusnya dengan bidangnya, dengan bidang Ya, yang bidangnya kan ini BD ini kan berada di bidang ABC. ya Kalau menurut apa ya teorema kan kalau dia sudah berada dalam garis dalam bidang berarti kan dia berada dalam bidang itu kan. Jadi bisa dikatakan bahwa P ke D itu kan yang tegak lurusnya atau dari titik ke bidang yang ada di bawahnya gitu kan. ini dari P ke D ini tegak lurus dengan garis AC, tapi dengan garis BD-nya kan ini enggak tegak lurus. Oh, kalau nggak tegak lurus ini kenapa bisa dikatakan ada apa namanya 90 derajat ada siku-siku di P dengan PD. PDB ini Sikunya tingginya. enggak ini loh yang di gambar sebelah yang sebelah kanan. Ini kan ada PDB. Siku-sikunya kan di P toh ini. Karena ini kan segitiganya apa ini ya? Sama kaki. Segitiga sama kaki antara BD dengan DT ini kan sama. Jadi tetap ini tadi ya jaraknya itu yang disebut jarak dari titik P ke bidang ABC itu adalah PQ-nya itu ya, bukan PD-nya ya. PD di sini kan enggak situ. Ini adalah garis tinggi dari segitiga kecil sekaligus garis tinggi dari titik kalau ini. Oke, soalnya saya mikirnya namanya titik ke bidang itu harus tegak lurus itu tegak lurus dari P ke bidang itu bukan yang bidang ke titik gitu ya. Kalau PQ itu kan kalau dalam persepsi saya nggak tahu untuk teman-teman yang lain bagaimana, tapi kalau dalam persepsi saya Q ke P itu berarti kan bidang ke titiknya kayak gitu. Berarti tetap ya, tetap P ke Q ya. Oke, di Titik kan tidak bisa tegak lurus kemana-mana itu. Cuma kebetulan ada di BT sehingga tidak punya patokan untuk membuat dia tegak lurus dengan siapapun. Kalau garis bisa dia punya tegak lurus. Oh gitu. Di, Ya. tidak punya patokan tegak lurusnya. Yang lain atau barangkali ada yang punya solusi yang lebih pendek, karena saya yakin ada cara yang lebih pendek untuk mendapatkan titik jarak dari P ke P ini. Atau ada yang mau ditanyakan lagi juga? Kalau Silakan. menggunakan rumus luasan juga bisa ya Pak ya? Bisa. Menggunakan rumus luas segitiga PDB ya, PDB aja berarti. Ini kan alasnya PB kan ada, tingginya PD kan ini juga sudah ada. Terus kalau pakai alas BD udah ketemu 5/2 akar 3, terus tinggal mencari tinggi PQ. Berarti PQ-nya nanti dicari dengan membandingkan luas dari dua persepsi tadi ya. Ya, oke. Oke, kayaknya ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin, monggo silahkan. Yang ingin tanya? Pak, mau bertanya Pak. Jadi monggo. Itu nek pakainya segitiga PBQ ya, itu bisa ya? Tadi kan DP itu ketemu berapa tadi? 5/2 akar 3. BQ-nya itu berarti sepertiga kali 5/2 akar 3 gitu Pak. Oh iya, pakai perbandingan itu ya kalau apa Mbak namanya Mbak Zainul? Pakai Pitagoras saja. Yang itu kan ya, QB itu kan berarti 1/3 kali 5/2 akar 3 gitu. Nanti PQ kan kita mau nyari PQ, bisa ya pakai 5/2 kuadrat dikurang itu ya? Bisa kayaknya bisa. Bisa. Jadi kalau dengan menggunakan panjang PQ, nanti kita melewati yang ini tidak masalah, malah lebih cepat. Karena kan ada satu teori yang mengatakan kalau titik O ini BO ini 2/3 dari BD, nggih. Kemudian karena PP dengan PT sama, maka BQ dengan OQ juga sama, sehingga BQ ini 1/3 dari BD. Seperti itu.
Berarti di sini nanti 5/6 akar 3 nggih. Ini Nggih, 5 Pak. akar 3 ini Berarti seperti itu. tinggal disalin dengan Pitagoras. 5/6 akar 3. Oke, ada lagi? Kalau triknya gimana ya, Pak? Kadang saya tuh kalau menemukan soal yang seperti itu, kadang itu mau gambar udah apa ya, udah rancu seperti itu, udah bingung dulu. Padahal sebenarnya kalau dirunut karena waktu ya, kadang karena minat waktunya harus menghitung, harus menggambar, harus memproyeksikan titik ke bidang atau ke garis kayak gitu kan butuh waktu lama. Nah, di situ itu ambiar. Mungkin Pak Asep atau Bu ya punya trik ketika ketemu soal pada bidang datar tapi dengan dengan kesulitan yang lumayan seperti itu. Kalau yang seperti ini kalau bangunnya dimensi 3, saya biasanya membayangkan bangunnya kan kalau betul ini P terhadap ABC ya, ABC sudah ada di alasnya ya. Kalau kalau misalkan P terhadap TAC ini lebih susah lagi karena alas ya terhadap bidang yang ada di samping. Kalau di alas saya biasanya langsung membayangkan P ini saya jatuhkan ke alasnya. Karena alasnya di bawah, jatuhnya langsung ke sini. Jatuh otomatis kan tegak lurus. Tegak lurus. Nah, kalau alasnya yang arahnya ke sini, P dijatuhkan kan agak bingung. Kalau dalam bentuk kertas mungkin bisa gambarnya diputar atas jatuhnya diputar, P-nya dijatuhkan, jatuhnya nanti bisa kelihatan ada di sini. Tapi kalau di komputer kan nggak bisa komputernya yang diputar, guys. Iya. Hanya atau mungkin memalingkan kepala, triknya mungkin seperti itu, sehingga ya kita bisa melihat kalau dari P ke ACT jadi alasnya, bayangkan seperti itu, P ada di alasnya, kemudian titiknya dijatuhkan, jatuhnya kemana, itu triknya saya seperti itu. Mungkin Bu Erna ada lagi triknya barangkali. Saya belum punya trik ini Pak, sepertinya. Kalau ada ketemu dimensi 3 biasanya ya otomatis tangan itu langsung bikin gambar biasanya kayak gitu. Dan itu ternyata butuh waktu juga. Jadi mungkin harus membuat ke konkret dulu. Kalau suruh membayangkan gitu saya memang tidak bisa. Itu ya. Jadi mungkin banyak-banyak latihan aja kali ya untuk bikin gambar-gambar kayak gitu. Ya, banyak latihan. Yep. Atau diselesaikan yang terakhir, Pak. Gimana? Diselesaikan yang pertama, saya kadang itu kalau lihat soal yang udah membingungkan itu tak tinggal dulu, tapi ya nunggu waktunya nanti nggak keburu soalnya. Iya. Nanti dikasih tips dan trik cara mengerjakannya dulu apa dulu seperti itu ya Pak atau Bu Erna, biar nanti itu waktu tidak karena 3 jam walaupun kayaknya lama seperti itu, tapi ternyata kalau mengerjakan matematika ya nggak terasa, tiba-tiba sudah habis saja waktunya. Tadi ada ini juga ya, kayaknya kalau Pitagoras itu kan ada trias Pitagoras itu ya, 4, 5, 6 itu kalau agak mudah juga. 4, 5, 6 terus kelipatannya berapa gitu ya, 8, 10, 12 gitu-gitu ya Pak ya. Kayaknya ada trik-triknya juga ya kalau yang Pitagoras itu. Kata kelipatannya itu pasti juga Pitagoras juga. Itu mungkin hal-hal kecil itu kalau saya dulu pengalaman waktu UP begitu masuk ke ruangan itu kan agak lama di briefing dulu gitu, terus baru dapat kertas oret-oretan itu aja cuma dikasih 1 lembar. Nah itu begitu dikasih oret-oretan langsung biasanya saya tuliskan apa saja yang masih ada dalam ingatan termasuk ke sudut-sudut istimewa kayak gitu ya, biar nanti ketika kita menghitung itu sudah tidak perlu
loading lagi, mengingat-ingat lama kayak gitu mungkin ya Bu Zainur ya. Jadi Oh, semuanya tuh gitu sudah ya. saya tulis, iya. Jadi buat Oh, contekannya itu di dalam heeh. ruangan gitu. Iya, Kalau iya, kita iya. bawa contekan dari luar ruangan kan nggak boleh ya. Jadi Iya. begitu masuk itu pokoknya rumus apapun termasuk jumlah selisih sinus kosinus yang harusnya kita sudah hafal di luar kepala. Kan kalau ngitung itu kan panik ya, nanti Iya, hilang betul. semua, hilang Hilang semua semua. rumusnya. Udah tulis semuanya aja satu lembar itu, tulis. Nah, nanti begitu mengerjakan kita sudah enak, kita nggak mikir rumus lagi, tuh tinggal nanti ini apa, oh ini rumusnya, tinggal baca, oh ini yang ini gitu. Saya kemarin triknya kayak gitu sih. Iya, Bocoran. tapi kan nggak boleh ya Mbak Etna, itu kan kadang kan ada pengawasnya yang keliling kayak gitu. Tak pikir itu nggak boleh kita. Saya juga berpikir seperti itu, maksudnya mau yang saya ingat itu apa gitu kan mengurangi waktu juga ya. Iya, betul. Tapi itu nggak boleh gitu loh, Nek. Kita kayak misalnya ujian sebelum dimulai itu nggak boleh disentuh seperti itu, kayak kalau kita ngawasi Kertas itu ujian ya. nasional seperti itu. Tak Ya, pikir gitu. saya dulu mau minta sekali minta orek-orekan 2 itu nggak boleh gitu, mintanya cuma 1 dulu ya Bu. Ya udah dikasih 1. Udah begitu dikasih saya tulis aja, cuek aja biar mau dimarahin atau apa, yang penting saya nulis dulu gitu kan. Selesai baru saya taruh, terus begitu waktu dimulai untuk mengerjakan ketemu dengan soal yang hitungan lagi, saya minta minta orek-orekan lagi kayak gitu. Jadi menghemat waktu Bapak Ibu. Terus kalau kita harus mengerjakan 120 soal dengan waktu yang singkat, tentunya kalau kita harus mengingat kembali rumus-rumus, istilahnya kayak pioh gitu ya, maksudnya kita Iya. akan gugup dan hilang rumusnya, meskipun di pembelajaran kita itu hafal, tapi kalau menghadapi soal itu pasti gitu ya. Secara psikologi kita akan, aduh yang mana ya, lupa. Iya. Betul. Oh, Kayak kok gitu. boleh. Nanti tak terapkan. Iya Mbak Zainur, diterapin aja. Yang penting kan kita nggak curang, maksudnya nggak bawa rumus dari luar gitu loh. Kita simpan di otak, baru kita tuliskan gitu. Itu ya. Lanjut Pak Asep mungkin ya, silakan. Siti lewat. Duh, dipakai toh? Oh, alah. Tadi katanya nggak di. Aduh. Oke, ini kelihatan ya soalnya ya. Ya kelihatan Pak. Ya ini soal yang hampir sama seperti tadi yang nomor 41 nggih. Nilai rata-rata matematika 36 siswa adalah 64. Jika nilai 2 orang siswa lainnya digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 64,5. Rata-rata nilai ulangan kedua siswa itu adalah ini. Silakan Bapak Ibu coba dulu barangkali bisa menggunakan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan dicoba. Nanti berapa. Pak Asep jangan cepat-cepat ya. Saya loadingnya lama. Oke. Sama deh. Triksnya jangan lama, jangan terlalu cepat. 36 tadi Dia ngumpul ke tugas itu loh. Jelentras kan nanti. Ya pas kesini nggak apa-apa lah nak. Nambah cuma setengah. Itu weh. Namanya cuma setengah. Dan Sek. Di situ taruhnya nih. ada yang sudah selesai membuat jawabannya. Satu soal berapa menit ini Pak harusnya? Kita 120 soal, waktunya berapa Pak Asep kemarin? 100 menit. 100 menit lebih nggak ya tuh?
180 bukannya 3 jam toh, Mbak? Oh ya, 180 ya. Berarti 2 menit, 2,5. 2 menit, 2,5 menit satu soal. Karena 1 menit lebih, 1,5. 1,5 menit. Monggo Bapak Ibu yang sudah berhasil, boleh presentasi. Waktunya habis deh kayaknya 1,5 menit. Dek Vilen, sudah ketemu? Belum, Mbak. Sambil ngomong anak-anak lari-lari. Bentar. Pak ini belum muncul ya, Bu Eva mana ini Bu Eva? Hadir Ibu. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyimak ya Bu ya? Nji baru bergabung. Oh iya. Kayaknya pada belum menemukan ini Pak Asep. Saya juga jadi ikut penasaran nih jawabannya berapa. Ini Pak Gusniar. Pak Gusniar kayak Mbak ya, maaf. Pak Gusniar monggo. Ibu. Berapa jawabannya? 23,5. Berapa? 23,5. 23,5. Gimana Pak Asep? Benar nggak nih? 3,5. 73,5. 73,5. Yang lain 82,5. Oh iya, ada yang jawab lagi 82,5. Oh, 73,5. 73,5. Mas Adi 73,5. Mbak Uut berapa Mbak Uut? 73,5. 73,5. Udah hampir 2 menit ya tadi dari 836 sekarang udah hampir 3 menit. Enggak apa-apa ketemu ini jawabannya. Gimana Pak Asep, bener nggak nih? 73,5. kita coba dengan cara yang tadi ya. Ini kan ada 36 siswa, naiknya hanya 0,5. 36 kali setengah. Berapa itu? 18. Ini ganti warnanya di mana gitu? Yang ganti warna. Ganti warnanya di Berapa tadi? 18 nggih? Iya. 18. Kemudian kita tambahkan dengan nilai kedua siswa ini. Keduanya kita anggap 64,5. 64,5 5 kalikan 2 siswa. Kemudian bagi 2 karena yang diminta rata-rata untuk 2 orang. Nah, ini buat 2 kali 9. Kali coret 2 4,5 tambah 9. Iya 7,5. Wow, cepat sekali ya. Nggak ada 1 menit deh. 18-nya dari mana tadi Pak Asep? Mohon maaf. 36 siswa, masing-masing nilainya kita naikkan setengah. Berarti kan 36 kali setengah. Oh. Siswa semula dikalikan selisihnya. Dikalikan kenaikannya ya. Tanya naik, tanya nggak bisa menggunakan rumus itu. Yang ini dikurangi dengan
tahun belakang dijalankan. Ada pertanyaan soal yang ini? Coba dikasih soal lagi Pak Asep. Belum paham. Yang awal tadi mungkin ya Mbak Zainur, yang dari Pak Ya, tadi Parijo saya tadi. terlambat masuknya. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang telat. Kan volumenya, Pak. Oh iya Pak Asep, ini ada Sekali, request, suaranya kurang keras. Mungkin mic-nya bisa didekatkan ke sumber suara. Ya, mungkin sinyalnya di sini. Oh iya ya. Soalnya sambil share screen juga. Ya. Yang tadi Pak Asep, yang punya Pak Parijo tadi Pak, coba diulang. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru aja bergabung bisa menyimak lagi dengan konsep yang ini tadi yang jenengan terapkan di soal ini. Soalnya Pak Parijo tadi. Soal yang ini, Nggih. Ya. Nah, tadi ini kan dari 39 siswa, naiknya dari 45 ke 46 kan cuma 1 poin. Ya. Jadi masing-masing anak kita tambah 39. Dikali 1 berarti ya Pak ya? Masing-masing dikalikan 1, dikalikan kenaikannya. Selisihnya. 39 kali 1. Kemudian siswa yang baru kita anggap nilainya 46. Sementara nilainya 46. Kemudian tinggal ditambahkan saja. Logikanya seperti ini. Tadi untuk menaikkan rata-rata yang paling gampang adalah dengan menambahkan semua nilai dari semua siswa. Kalau mau menaikkan 1 berarti semua siswa kita naikkan nilainya 1. Dari 45 anggaplah masing-masing nilainya 45 tambah 1 semuanya kan jadinya rata-ratanya sekarang 46. Dan siswa yang baru bergabung juga nilainya 46 kan rata-ratanya tetap 46. Nah, yang nilai tadi kita tambahkan masing-masing ini sebenarnya bukan nilainya siswa itu, tapi nilai yang kita pinjam dari nilai siswa yang baru bergabung. Jadi kita kembalikan ke nilai siswa yang baru bergabung, 39 tambah 46 hasilnya adalah 85. Itu. Berarti pembaginya juga cuma 1 ya? Langsung 39 ditambah 46. Tidak perlu dibagi karena yang nambah cuma 1 siswa. Oh gitu. Nambahnya 2 siswa baru dibagi 2. Oh. Terus 46-nya juga nggak usah dikali 2 seperti yang tadi ya Pak ya, karena penambahan siswa hanya 1 orang ya. Kalau 2 siswa berarti dikali 2. 46 kali 2 harusnya gitu ya kalau 2 orang siswa. Oke, ya tahu. Berarti kayaknya bisa dibuat formula ini ya. Ini baru cara cepat tapi belum sampai ke rumus cepat. Belum ada rumusnya, belum tahu rumusnya. Mungkin kalau ada yang sudah tahu rumusnya bisa dibagikan juga ya. Ini sudah cepat banget ini, sudah setengah menit aja selesai kayaknya. Ya, cuma kan belum masuk ke formulanya gitu. Oh iya ya. Ya nanti ada yang bikinkan rumusnya ke bahasa matematikanya, monggo. Oke, sudah paham Bapak Ibu untuk yang materi ini? Statistik? Sudah, Bu. Oke, sudah paham. Pak Asep mungkin bisa lanjut. Jadi penasaran ini untuk yang soal berikutnya. Nah, ini dia. Sebuah pesawat lepas landas dengan arah 150 derajat. Ini arah kompas. 4 km kemudian berbelok ke arah barat. Setelah melaju lurus sejauh 20 km, pesawat berbelok ke kanan sejauh
posisi awal adalah berarti ini masuknya Pitagoras nggih. Katakanlah titik awalnya dari sini. Ini langsung semuanya arah 150 derajat dari utara nggih karena arah kompas ke sini, kemudian berbelok ke barat sejauh 20 kilo, kemudian berbelok ke kanan sejauh 4 akar 3 kilo. Ini mau dicoba dulu atau langsung saja? Jarak posisi dari A. Nanti kan dicari jarak dari A sampai ke D. Dari A sampai ke D. Silakan kalau mau coba. Derajat. Pendidikan tinggi vokasi ini yang bergabung di LISI, kita akan lebih aktif lagi kepada penguatan program vokasi. Nah, ini tentu saja dengan perubahan kebijakan ini kita akan memberikan dalam konteks pendataan dapat 17,17 Pak. Data-data yang berkualitas ini sebagai bagian dari tujuan kita. Salah ya. 17,17 Pak Asep. Kalau 2 akar 39. 2 akar 3 itu sampai. Saya dapatnya 2 akar 39. Betul apa enggak ya Pak? 2 sampainya tadi 18. Puasa. Puas.
Depannya 2 miringnya X setengah sama 2 per X. X sama dengan 1. Itu. Kuadrat ditambah Oke, kita bahas saja. Tadi sudah ada 2 jawaban yang 17, sekian dan 2 akal 39, oke. Di sini karena skalanya 150 derajat, maka sudut yang ini adalah 30 derajat. Berarti kan ini setengah dari segitiga sama sisi, nggih. Berarti depannya ini setengah dari AB. Ini setengahnya AB. Ya. Menggunakan Pythagoras. Kenapa setengahnya AB tadi, Pak? Karena ini kan setengahnya Yang EB. Kalau saya ambil garis ke sini, 60. Sini 4 dari sini. Agak dikerasin mungkin, Pak. Agak dikerasin, nggak jelas suaranya. Kira kurang jelas suaranya, Pak Asep. Saya ulangi, ini karena 30 derajat ini kalau saya tambah garis ke sini, ini kan jadi segitiga sama sisi, nggih. 60, 60, 60, sini 4, sini 4, otomatis kan sini 2. Nah, kemudian kita nyari Pythagoras yang ini, 4 ini kita ubah jadi 2 kali 2 atau 2 kali akal 4. Dengan Pythagoras yang tadi, ini 2 akal 1, tinggal dikurangkan akalnya, 4 dikurangi 1, di sini ketemu 2 akal 3. Ya, akal 3. Oke. Nah, karena di sini 2, maka di sini tinggal 2 juga. Ini 2, berarti sini 18, nggih. Nah, di sini 18, di sini 2 akal 3, maka ini juga 2 akal 3. Karena akal 3 dikurangi 2 akal 3, nggih. Kemudian iya, Pak. Tuh. Dengan Pythagoras. 18-nya kita ubah di 2 kali 9. Ini karena depannya 2, nggih. Ini kita ubah. Dan ini bisa diubah jadi 2 kali 9, kita ubah jadi 2 kali 9. 9 itu adalah akal dari 81. 21. Berarti 2 akar 8. Tinggal ditambahkan akalnya, sehingga ini 2 akal 92. Ditambah 84. 84. Nah, 2 kali 84 ini bisa dibagi 4. 2 akar 24. 21. 4 akar 21. 4 akal 21. 4 akal 21. 21 juga selain 4 koma ya. 4 koma dikalikan 4 lebih dari 15. Pembahasan saya 4 akal 21 mungkin barangkali ada. Ini ada keliru salah hitungnya, bisa dikoreksi atau barangkali ada yang mau ditanyakan.
Nah, yang terakhir Bapak Ibu bahwa tadi sudah disampaikan Pak Heru bahwa di akhir bulan Pakai apa namanya sin demi kosami tandesa bisa juga ya Pak ya. Misalnya sin 30 derajat itu kan setengah ya, setengah sisi miringnya sudah ada 4, berarti sisi depannya EB ini ketemu 2 gitu juga bisa ya Pak ya berarti. guru dan siswa untuk nomor handphonenya supaya juga diupdate selain data bos juga EB-nya ketemu 2 dari apa namanya rumus sin demi kosami tandesa itu ya. Nah, jadi 2 poin ini, 2 hal ini tenggat waktunya atau deadline-nya itu di tanggal 31 Agustus. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf kalau tanya itu kalau sudut ini kan 150 untuk sudut A dari F ke D itu berarti berapa ya? Sudut A ini. Kan yang kecil. Yang kecil. Ini 30. Sudut A kecil yang biru iya itu. Itu berarti berapa? Kalau sebelahnya 150 kan jumlah totalnya 180. Itu bisa dicari enggak? Kalau pakai Sehingga menggunakan misalkan sin A sama dengan depan per miring, kan otomatis miringnya kita akan ketahui selain menggunakan itu. Ya bisa. Bisa, tapi saya nggak tahu yang ini berapa. Apakah sudah Pakai tangan ya Pak ya? bisa dihitung? Tapi sudut A-nya kan nggak bisa Ya, dihitung ya? tahu maksudnya bisa hitung sudutnya berapa sehingga menggunakan sin untuk mengukurnya gitu. Barangkali ada yang 30 mungkin. Kita Nggak tahu ada itu sudut yang diketahui bertolak belakang atau bagaimana itu Pak. Jadi mungkin nggak bisa diketahui. Kayaknya malah lebih susah kalau lewat itu ya. Karena kan nggak tahu sudutnya belum pasti. ya kita nggak tahu sudutnya Kecuali berapa. kalau Bisa ya? sudut A yang besar diketahui mungkin bisa. Ya mungkin. Itu kan karena sudut 90 dibagi 2 tapi yang kecil itu nggak tahu berapa gitu ya. Iya. Jadi lebih enak pakai Pythagoras berarti ya. Tetap Kita harus muter ke bawah dulu berarti ya. muter ke bawah dulu. kayak pesawatnya ini juga muter-muter. Iya, pesawatnya juga muter-muter. Iya betul. Iya, terima kasih. Oke, makasih Pak Adi. Yang lain monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Harus memutar-mutar dulu ya dengan sudut-sudutnya. Kemudian menggunakan trik-trik tadi ada segitiga sama sisi. Selain pakai segitiga sama sisi bisa juga dengan apa tadi sin rumus dasar trigonometri ya, sin depan dibagi miring gitu ya. Depannya EB, miringnya 4. Berarti EB-nya nanti ketemu 2 karena sin 30 derajat itu kan setengah ya. Jadi EB-nya ketemu 2. Kemudian CE-nya berarti tinggal 20 dikurangi 2 ketemunya 18. Nah, dari sini nanti mencari DF ya, DF dari mana ini ya Pak ya? Kalau DF tadi ya, dikurangi ya. Ini tadi kan ada 2 akar 3 di sini ya. Dari hasil cos ya. Cos bisa kalau Pak Asep tadi menggunakan segitiga sama sisinya, kita bisa juga menggunakan cos 30 derajat. Kosami samping dibagi miring ya. Miringnya diketahui 4, sampingnya ditanyakan. Sedangkan nilai cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga samping atau AE itu ketemunya nanti 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 karena ini sama sejajar AE dengan FC, panjangnya sama. Sehingga sisanya FD itu tinggal mengurangkan 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3 gitu ya. Jadi ketemunya 2 akar 3. Oke, dari sini sudah ketemu sisi tegak dan sisi bawahnya ini sehingga tinggal mencari jarak antara AD sebagai sisi miringnya. Oke, itu ya mungkin banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan ya. Tinggal kebiasaan kita menggunakan yang mana. Oke, lanjut mungkin Pak. Sepertinya Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya untuk masalah ini, sepertinya sudah mulai on gitu ya. Nanti agak cepat-cepatan boleh ya kalau mau menjawab. Berarti ini kesimpulannya jaraknya berapa Bu? Jaraknya tadi Pak, 4 akar
Berapa Pak? 4 akar 21. Ya, 4 akar Oke. 21. Mungkin setelah ini Bu Elna ada yang ingin menyampaikan materi yang Ini lain. nanti filenya boleh minta Pak, Ya, yang Pak. sudah dioret-oret. Oh, yang sudah dioret-oret jangan dihapus dulu ya Pak. Atau kalau nggak di screenshot Ibu, di screenshot bisa kalau pakai laptop itu klik tombol Windows, Shift sama huruf S gitu ya. Windows Shift S gitu, nanti akan mempotret gitu, kemudian nanti tinggal disimpan di, kalau di tempat saya pakainya Atau nanti rekamannya di-share nggak apa-apa. gimana? Rekamannya di-share nanti, Bu. Oh gitu. Oke, gitu ya enggak apa-apa. Pakai drive aja nanti kita masuk ke drive-nya masing-masing. Oke, siap. Ya, bisa pakai itu di minta langsung disimpankan berarti. Berikutnya kita agak sedikit slow ya untuk membahas yang sesuai dengan kisi-kisi. Saya gantian ini berarti. Saya akan share screen dulu. Oke. Mohon maaf mungkin kalau tidak terlalu lengkap ya Bapak Ibu. Jadi ini yang bisa saya carikan sesuai dengan kisi-kisi, tapi belum semuanya ya. Ya. Di layar Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke, baik. Di sini di kisi-kisi sosial ya, kayaknya di atas itu, maaf, nomor 69 pedagogik. Di sini mengembangkan media pembelajaran kreatif dan inovatif berbasis IT atau ICT yang sesuai dengan tujuan belajar. Suaranya kurang Mbak Erna. Oh ya, kurang jelas ya. Kurang keras, tidak seperti tadi ya. Oh malahan. Atau hanya punyaku ya? Sudah Jelas di sini. Sudah jelas Ibu. Oh, sudah jelas ya. Oke. Di sini sebelum dijelaskan bisa di-share nanti materinya, Bu. oh ya boleh, nanti saya share di lewat Pak Krisna ya mungkin ya, nanti saya titipkan ke beliau karena saya nggak masuk di grup dengan. Oke. Ya. Yang pertama berdasarkan rencana strategis atau Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014, ini kayaknya udah nggak update ya ini ya, ini kayak tahun UP tahun 2018 ya kayaknya ini. Untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan dan seterusnya gitu ya. Kecuali, nah ini harus hati-hati ada kata kecuali di sini. Kecuali ICT sebagai substansi pendidikan, sebagai alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, dan yang terakhir pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Nah ini kecuali kalau di sini kata kuncinya adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan di bidang pendidikan, mencakup peran. Nah, perannya sebagai apa? Jadi perannya sebagai yang poin A, B, C, D ini salah satu peran ICT ya. Jadi kalau untuk yang pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa ini tidak masuk di dalamnya. Gitu ya, itu harus ada kata kunci yang kita pegang dulu. Ini belum saya dapat. Nah ini masuk juga ya. Di kisi-kisi ke-68 Bapak Ibu. Mengembangkan media pembelajaran kreatif dan inovatif berbasis IT, ICT yang sesuai dengan pokok bahan tertentu. Nah ini harusnya sesuai dengan mapel kita ya, tapi ini saya temukan di soal YouTube ya, saya screenshot saja. Di sini ada kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain.
memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini agak rame. Oke, saya lanjutkan ya. Disebut kegiatan apa ya? Karena kita mengeksplor menerapkan prinsip alam belajar dari aneka sumber, maka di sini kita masih dalam tahap eksplorasi gitu ya. Lanjut. Nah ini. Di kisi-kisi itu ada menerapkan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu harus mengingat kembali catatan tentang teori-teori belajar. Kalau seingat saya di PPG kemarin teori belajar ini tidak dipelajari ya. Jadi saya kemarin sehari sebelum UP itu baru membuka ada kisi-kisi tentang ini, terus saya googling gitu ya. Saya googling dan menemukan tentang teori belajar Ausubel ini adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna. Sehingga dengan belajar bermakna atau informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Pembelajaran di sekolah menjadi efektif dan efisien. Dan teori belajar Ausubel ini membimbing guru mengajarkan konsep-konsep yang utama ke yang kurang utama. Nah, ini dipakai juga dalam berbagai ilmu termasuk mengajarkan matematika ya. Jadi kita mengeksplorasi apa pentingnya pembelajaran itu, baru kemudian siswa tertarik atau termotivasi untuk memusatkan perhatiannya untuk belajar apa yang akan disampaikan oleh guru. Nah, dari situ siswa itu kemudian terngiang-ngiang, oh ini tentang kalau dalam pembelajaran barisan dan deret misalkan ya, itu kalau masa sekarang masa pandemi itu penyebaran virus. Nah, itu perkembangan virus itu menurut deret geometri kayak gitulah, itu dicocokkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bermakna dulu gitu ya. Kemudian tentang teori belajar Burner dengan pembelajaran matematika. Nah, teori belajar ini terdiri dari 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, simbolik gitu ya. Tahap enaktif dalam tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Jadi melihat langsung kayak kita membuat alat peraga gitu ya. Alat peraga itu dilihat secara langsung. Kalau di biologi mungkin langsung ke lapangan melihat makhluk-makhluk hidup kayak gitu ya. Kemudian dari situ baru dimanipulasi ke objek ikonik ya. Tahap ikonik itu tahap di mana siswa memanipulasi objek konkret itu ke dalam bentuk gambar. Jadi dari yang nyata kemudian dibawa ke bentuk gambar, mungkin kalau di matematika dimensi 3 itu ya, dibuat alat pembelajaran, kemudian nanti dibuat ke gambar objek ruang dimensi 3. Kemudian tahap simbolik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahap sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematik. Jadi cirinya teori Brunner itu di 3 tahapan ini, enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian teori belajar Dienes itu bisa diistilahkan teori belajar permainan ya. Jadi konsep-konsep atau prinsip dalam matematika disajikan dalam bentuk yang konkret dan dapat dipahami dengan baik. Nah, ini benda-benda atau objek dalam bentuk permainan ini akan dimanipulasi dalam pembelajaran matematika. Jadi kayak
anak-anak TK itu ya bentuk-bentuk balok, kemudian segitiga gitu dibuat ke dalam sebuah mainan-mainan yang disusun kayak gitu. Itu teori belajar Dines itu ya. Nah, nanti ringkasannya sudah saya berikan di sini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mempelajari. Kemudian yang keluar juga tentang teori perkembangan kognitif. Ini ya yang nomor 80. Bapak Ibu bisa membaca di sini bahwa teori perkembangan kognitif Piaget ini adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Jadi menggunakan lingkungan hidupnya gitu ya. Kemudian mengelompokkan objek-objek itu mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, kemudian memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek itu, kemudian membentuk perkiraan tentang objek-objek dan peristiwa tersebut. Ini teori perkembangan kognitif. Kemudian ada konsep-konsepnya, ada beberapa hal, ada skema, asimilasi, akomodasi, kemudian organisasi, dan ekuilibrasi. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Saya tidak begitu paham dengan ini, sekali lagi karena saya itu orang MIPA, dari dulu tidak begitu banyak belajar tentang pedagogik sebenarnya ya. Jadi hanya berasal dari literasi aja. Kemudian tentang assessment. Assessment itu ada 3 ya, assessment of learning, for learning, sama as learning ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat catatan-catatan kecil tentang ini, usahakan untuk diingat-ingat, dan sekali lagi trik saya tadi ya, begitu sampai di ruangan setelah mendapatkan lembaran untuk orek-orek ya langsung dituliskan aja apa yang diingat di kepala, biar terkurangi paling tidak separuh beban di kepala itu bisa dilepaskan di kertas sehingga sisanya bisa dipakai untuk kita memikirkan hitung-hitungan yang mungkin agak sedikit rumit begitu ya. Itu kemudian tentang PTK Bapak Ibu sudah dapat juga di PPG ya terakhir. Nah, ini nanti dipelajari saja tentang bagaimana membedakan antara penelitian dan PTK dan bukan PTK itu ada yang keluar ya. Jadi dikasihkan kalau soalnya kalau nggak salah ingat itu disajikan 2 permasalahan. Nah, nanti mana yang disebut sebagai PTK dan yang non PTK gitu ya. Kemudian ini ciri-cirinya ya, yang non PTK itu seperti apa sudah saya tuliskan di sini. Kemudian merumuskan judul PTK berdasarkan analisis situasi pembelajaran matematika. Jadi nanti Bapak Ibu diberikan kasus pembelajaran misalkan dimensi 3 begitu, kemudian bagaimana hasil belajar anak-anak. Nah, kemudian Bapak Ibu disuruh merumuskan judulnya kayak gitu. Kalau PPG kemarin sepertinya ini yang mengarahkan Bu Rizky ya. Kemarin di kelompok kami tuh Bu Rizky sangat concern sekali di PTK ya. Bahkan beliau punya motivasi gitu agar mahasiswanya semuanya sudah berhasil membuat PTK dan sudah dipresentasikan ya, istilahnya diseminarkan ya. Dan kemarin ya akhirnya mau nggak mau di kelompok kami ada yang sudah seminar juga gitu ya. Itu kemudian
Nah, ini merumuskan rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian tindakan kelas. Ini ada kasus seperti ini, hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran, 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah, yang ketiga, siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Nah, dari sini permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali, ada kata kecuali ya. Jadi kecuali apa yang tidak bisa dirumuskan? Yang tidak bisa dirumuskan itu nanti yang poin C. Yang poin A, metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran. Nah, ini justru ini yang benar ya, maksudnya kita menggunakan metode apa yang digunakan karena nanti ada treatment atau ada istilahnya kalau di dalam pembuatan PTK itu ada siklus-siklusnya ya. Kemudian yang kedua strategi, ini jelas masuk di PTK, rumusan PTK maksud saya. Kemudian yang D, bagaimana cara memotivasi, ini juga biasanya di judul itu akan muncul ya. Menumbuhkan motivasi siswa atau meningkatkan motivasi siswa dan seterusnya. Kemudian yang C ini bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini. Nah, ini tidak masuk ya. Jadi guru itu merumuskan masalah yang ada di kelasnya itu dengan mengkaji atau melihatnya dari aspek strategi, metode, dan dari siswanya sendiri. Nih, kemudian yang 93 ini menentukan aktivitas yang sesuai dengan tahapan PTK yang ditentukan. Jadi ada siklus 1, siklus 2. Siklus 2 itu dilakukan jika apa ya, ini yang 97. Tindakan perbaikan itu dilanjutkan ke siklus 2 apabila di siklus 1 bagaimana gitu ya. Bila di siklus 1 tentu saja belum terjadi perbaikan ya, belum terjadi perbaikan. Ya, jadi yang ya jawabannya yang C. Begitu, mungkin itu sedikit tentang pedagogiknya ya. Bapak Ibu juga bisa, saya kemarin sudah download dari soal Telegram. Apakah nampak di layar ini? Soal pedagogi. Oke, saya share ulang. Yang ini sepertinya tidak perlu banyak dibahas ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, sudah ada pembahasannya. Nanti saya sampaikan lewat koordinatornya saja. Itu mungkin Pak Asep, monggo kalau masih ada soal yang bisa disampaikan di sini. Ya, oke, terima kasih Bu Elna. Sebenarnya masih ada beberapa soal, waktunya tinggal 9 menit deh. Oh ya, sampai jam berapa sih Pak? Dan 30 kalau nggak salah. Oh, nggak apa-apa Pak, dilanjut dulu aja. Gimana Bapak Ibu yang lain setuju nggak atau lain waktu? Nih, rencana nanti tak buatkan videonya di YouTube nanti. Oh gitu. Nah, mantap ini. Boleh.
di waktu yang dekat ini ada satu trik terakhir yang dari saya, ini yang kemarin saya lakukan juga. Jadi ketika waktu sudah tersisa tinggal 5 atau 10 menit sebelum waktunya berakhir, saya menggunakan metode statistika. Putus-putus Pak Asep. Nggak jelas, Pak. Oke, sekarang bagaimana? Cek sound. Oke, sip. Sudah jelas. Oke. Jadi ini yang saya lakukan ketika UP tahun kemarin. Jadi kalau ketika waktu sudah hampir habis ya, sisa 5 atau 10 menit sebelum waktunya habis, dan jika soal yang belum terselesaikan, maka kita bisa menggunakan metode statistika. Mungkin bagi kita pendidik mungkin ini kurang ilmiah, tapi bagi peserta ujian ini cukup ilmiah. Jadi 10 Mas Pak, masih putus-putus. HP saya sudah tak taruh di jendela, Pak. Ini juga belum muncul loh, Pak. Jadi 10 menit terakhir waktu itu saya masih ada lebih dari 10 soal yang belum saya kerjakan. Kemudian saya melakukan survei. Survei jawaban. Jawaban A saya hitung ada berapa, jawaban B ada berapa, C berapa, dan seterusnya. Setelah itu saya hitung yang paling banyak mana, yang paling sedikit yang mana. Nah, soal-soal yang belum saya jawab, kemudian saya jawab dengan pilihan jawaban yang paling sedikit. Misal yang C baru 15, yang lain sudah ada 18 atau lebih. Maka soal-soal yang belum saya jawab akan saya jawab dengan pilihan C semuanya. Secara statistika dan peluang, ini peluangnya lebih besar banyak betulnya daripada kita ngacak ABC gitu. Tapi ini hanya untuk kepepet nggih. Kalau satu soal misal kita ada yang ragu antara A atau B, sementara yang terjawab paling sedikit baru C, maka mungkin lebih baik pilih A atau B. Tapi kalau sama sekali nggak punya petunjuk atau waktunya sudah mepet, maka menggunakan metode statistika itu tadi. Itu trik dari saya. Justru yang jawabannya paling sedikit yang dipilih ya, Pak, bukan yang paling banyak ya. Karena nanti seimbang. Oke, terima kasih sekali Pak Asep trik-triknya ya. Tadi ada beberapa trik. Pertama tentang membuat statistik ya Bapak Ibu, dihitung jawabannya, jadi dibandingkan mana yang belum banyak itu nanti soal kita yang belum terjawab, bisa alternatif terakhirnya adalah mengambil option yang paling sedikit jawabannya gitu ya. Kemudian trik berikutnya tadi jangan lupa untuk menyimpan di memori otak kita, kemudian menuliskannya. Jadi kalau saya sendiri terus terang saya itu untuk menyimpan memori itu sangat singkat ya. Jadi kalau harus lama-lama dan terlalu full gitu ya, maklum umurnya juga sudah tua, jadi kalau harus mikir banyak nggak bisa. Makanya begitu masuk ke ruangan, mumpung masih fresh, segera saja ditulis semuanya yang ada di otak kita gitu ya, rumus-rumus sekecil apapun, bahkan sampai yang sudah kita hafal di luar kepala, sebisa mungkin dituliskan biar kita ketika grogi menghadapi soal yang butuh pencermatan kayak tadi ya,
pesawat yang kesana kemari ngitungnya kayak gitu, itu sudah tidak tidak grogi lagi karena kita sudah ini kayak gitu. Dan usahakan nulisnya jangan diacak ya, jadi dari kiri ke kanan atau ini, jadi mudah ketika mencarinya itu ini yang ini gitu. Jadi nulisnya nggak loncat-loncat. Kalau loncat-loncat kita bingung lagi nih tadi yang mana gitu, bingung nyarinya. Itu Bapak Ibu mungkin trik dari kami juga, dan insya Allah nanti yang rangkuman-rangkuman pedagogik juga hasil download dari Telegram yang kami ikuti akan kami share nanti. Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri dan juga menambahkan dari pembahasan kisi-kisi yang belum dapat kami berikan, bisa ditambahkan sendiri mungkin menjadi bahan diskusi di kelompok Bapak Ibu. Kemudian informasi kayaknya dari Bu Julia itu besok ada tryout nggih, mungkin bisa untuk persiapan juga. Begitu mungkin dari saya cukupkan ya. Kayaknya tryout-nya. Gimana? Ini hari Mbak tryout-nya, ntar udah Jumatan. Oh, habis Jumatan. Oh, iya. Tadi dari WA Bu Julia kok masih Sabtu kayaknya dari tim PPG, tapi nggak tahu. Mungkin ada perubahan jadwalnya. Sempat ada perubahan Mbak, karena di jadwal kan hari Jumat. Oh gitu. Ya jadi mungkin biar Bapak Ibu juga siap ya. Kalau kami dulu nggak ada tryout kayaknya, tapi dimantapkan oleh dosen di kelompok masing-masing gitu ya. Kita dimotivasi yang, kalau kami dulu Bu Rizky ya, di kelompok Bu Rizky kebetulan yang lolos itu saya sama Bu Setia kalau nggak salah. Nah itu mohon maaf beberapa hari ini bikin ngomong kayak gitu, suruh belajar bareng dan sebagainya. Itu mungkin Bapak Ibu dari kami, mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak hal yang kurang berkenan dari kami selaku fasilitator ya, bukan guru di sini, hanya pendamping saja. Dan nanti Pak Asep mungkin tadi ada yang masih perlu disampaikan, nanti bisa di-share juga ya Pak Asep ya. Atau masih ada closing mungkin Pak Asep, monggo. Langsung diwakili Bu Elna Mawon. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi kami mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi wasilah atau menjadi sarana Bapak Ibu lolos di ujian PPG gitu ya, dan semuanya sukses dan semoga selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan sampai nanti ujian, nggak usah stres, nggak usah takut gitu ya, nggak usah nervous, pokoknya stay cool tapi tetap belajar gitu. Jangan lupa sampai mikir nggak makan kayak gitu, harus konsumsi makan itu harus selalu terpenuhi ya Bapak Ibu. Kemarin ada guru TK yang di sebelah saya itu, saya tuh sempat kaget, depan saya kosong gitu, ini kok kosong ya Bu, kemana ibunya gitu. Ternyata 3 hari menjelang ujian itu beliaunya meninggal gitu ya, karena kelelahan. Jadi saking kelelahannya itu sampai, karena bareng-bareng ya, beliau itu ikut PPG, kemudian jadi kepala sekolah PAUD, itu harus menyiapkan kayak akreditasi begitu, jadi banyak sekali pekerjaannya, pulang-pulang itu sudah capek dan ngedrop, akhirnya ya beliau sudah takdirnya ya tidak bisa ikut ujian. Jadi Bapak Ibu monggo tetap jaga kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya. Ingat selalu bahwa apa yang kita peroleh nanti itu sudah tertulis begitu ya, sudah ditakdirkan. Jadi tidak usah begitu stres gitu. Yang penting usaha maksimal. Begitu dari kami, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk yang muslim kita bisa baca hamdalah, dan yang lain monggo dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Erna dan Pak Asep. Terima kasih Ya Bapak. Untuk ilmunya, minta doanya. Semoga semuanya berhasil nih Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu Erna. Mohon izin keluar dari room.
Terima kasih. Assalamualaikum Ganti. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.